Saudaraku, menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, geliat belanja perlengkapan sekolah di Kabupaten Aceh Tengah mulai meningkat. Sejak pagi hari, kawasan Pasar Impres Takengon dipadati warga, mulai dari orang tua, kakek nenek, hingga para remaja tampak berburu berbagai kebutuhan sekolah. Namun, di balik ramainya aktivitas tersebut, para pedagang justru merasakan kondisi yang berbeda. Mereka mengaku omset penjualan tahun ini menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Pantauan Tribun Gayo di lapangan menunjukkan situasi yang cukup kontras. Di toko-toko besar atau grosir perlengkapan sekolah, aktivitas transaksi terlihat padat. Warga dari berbagai kampung datang membeli buku tulis, seragam, tas, hingga sepatu sekolah. Sementara itu, kondisi berbeda justru terlihat di lapak pedagang kecil dan penjual eceran. Di area ini, suasana cenderung lengang. Sejumlah pedagang hanya duduk menunggu pembeli tanpa banyak aktivitas. Salah seorang pengelola toko perlengkapan sekolah di Pasar Impres Takengon, Mulia Rahmat, menyebutkan bahwa jumlah pengunjung yang datang ke tokonya memang cukup ramai dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, pembeli tidak hanya berasal dari wilayah kota, tetapi juga dari kampung-kampung hingga pihak sekolah yang melakukan pembelian langsung. Meski demikian, ia mengakui bahwa total penjualan secara keseluruhan justru mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun lalu. Ia menduga kondisi ini dipengaruhi oleh situasi ekonomi masyarakat, terutama dampak pasca bencana yang masih dirasakan hingga saat ini. Pembelian cukup ramai dan antusias warga banyak sekali. Dan banyak yang dari kampung belanja dan dari sekolah. Ini bang, apa yang dicari bang nih? Yang dicari baju sekolah, alat tulis, pulpen, pensil, buku, tas, dan sepatu. Nah untuk harganya sendiri gimana bang? Untuk harganya kita mulai dari berapa? Bang, yang ada yang kita kasih diskon dan ada yang harga untuk grosir sebagian bang dan untuk jual kembali. Iya bang, harganya ada perubahan nggak bang? Dari tahun kemarin? Dari tahun kemarin cukup lumayan bang. Di tahun ini harganya cukup harga turun bang dari harga sebelumnya bang. Kalau dari kita bandingkan dengan tahun kemarin gimana bang? Lebih ramai mana bang? Kalau untuk tahun ini bang cukup menurun bang, karena tahun kemarin kan semenjak bencana ini penurunan pun menurun kali bang. Pembelian cukup menurun kali bang, drastis menurunnya. Hal serupa juga diungkapkan pedagang lainnya, Marlina. Ia mengaku tahun lalu tokonya dipadati pembeli hingga kewalahan melayani. Namun tahun ini suasana jauh lebih sepi. Padahal harga barang yang dijual relatif tidak mengalami kenaikan. Belum begitu ramai kan, biasa kayak gini udah mulai orang belanja. Tapi bu yang biasa kalau lamu ini udah mulai ramai bu ya? Udah biasa kayak gini kan nggak terlayani lagi. Masih duduk-duduk masih jual. Tahun kemarin berarti ramai bu ya? Tahun kemarin alhamdulillah lah, kayak gini kita udah tahu berapa hasil kan. Di sisi lain, bagi para orang tua, berbelanja langsung di pusat kota Takengon tetap menjadi pilihan utama. Selain lebih lengkap, mereka juga bisa sekaligus membeli berbagai kebutuhan dalam satu tempat. Seperti yang diungkapkan Ayu, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Bintang, ia rela menempuh perjalanan jauh demi memenuhi kebutuhan sekolah dua anaknya. Namun, perjalanan tersebut tidaklah mudah. Kondisi jalan di sekitar kawasan Danau Lutawar yang belum sepenuhnya pulih pasca bencana membuat akses menjadi lebih sulit. Buku, nah kebetulan bukunya tadi udah dapat nih, tinggal alat tulisnya aja lagi. Ini untuk Ibu Lia sendiri, untuk harganya di tahun ini gimana bu? Apakah Kayaknya sama aja kayak tahun lalu. Dari Bintang. dari Bintang bu? Nah bu, ini kan dari Bintang jauh nih bu ya ke sini. Jauh banget. Jalannya pun sekarang kan kurang bagus kan, pasca bencana kan jalan masih kurang bagus. Nah di sana untuk jual buku ini sendiri apa tidak ada bu? Ada, cuman lebih mending kemari kan, karena mau belanja yang lain juga kayak sepatu gitu kan, baju.
training anaknya gitu. Ayu pun berharap pemerintah daerah segera memperbaiki infrastruktur jalan agar mobilitas masyarakat kembali lancar. Fenomena ini menunjukkan meskipun aktivitas belanja meningkat, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Dampaknya, para pedagang tetap harus menghadapi penurunan omset di tengah ramainya pasar jelang tahun ajaran baru. Dari Aceh Tengah, Alga Mahati Ara, Tribun Gayo.